Setelah biji-biji labu ungu 9 melayang keluar dari kotak batu, mereka melayang menuju labu harta karun ungu. Labu tua 7 sedikit terkejut, saudara-saudara lainnya juga menatap kantong itu, tak berdaya menyaksikan 9 biji labu ungu dan labu 7 labu harta karun ungu itu menyebutkan. Apa yang terjadi? Bos labu melihat 9 biji labu ungu menghilang, tiba-tiba berkata dengan terkejut. 7 tua, bagaimana kau mendapatkan 9 biji labu ungu di dalam labu harta karun ungu? Labu ketiga berkata, labu tua 7 agak ragu, berkata, aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya mengambil labu harta karun ungu. Lihat apakah ada 9 biji labu ungu di dalam labu emas ungu. Bos Hulu segera berkata, benih labu ungu 9 berkaitan erat dengan peremajaan keluarga labu. Tidak boleh ada kesalahan. Labu tua 7 segera memeriksa lagi ke 9 labu ungu, dan tidak menemukan 9 biji labu ungu di dalamnya. Ia pun bertanya-tanya, di manakah biji labu ungu kemasan? Tidak, di mana biji labu ungu itu? Saudara-saudara labu itu ragu-ragu, mencari kemana-mana. Apa yang terjadi di sini? Labu tua itu ragu-ragu, ia jelas melihat 9 biji labu ungu dan labu harta karun ungu menyatu, tetapi tidak ada reaksi apapun, dan 9 labu ungu itu pun menghilang. Di dalam labu, ketujuh saudara itu sangat bingung. Labu harta karun ungu tiba-tiba berubah, cahaya ungu berkelebat, sangat luar biasa. 7 saudara labu menatap labu harta karun ungu, melihat labu harta karun ungu yang awalnya berwarna ungu kemasan, berangsur-angsur menjadi ungu murni. Setelah melihat pemandangan ini, warna gelap itu menjadi semakin terkejut. Ketika seluruh labu harta karun ungu berubah menjadi ungu murni, cahaya ungu itu menjulang tinggi, langsung ke langit. Ye Chen terkejut dan langsung merasakan ruangan tempat ketujuh saudara labu itu berada. Ketika ia melihat labu ungu melayang di udara, ia juga terkejut. Apa yang terjadi? Ye Chen ketakutan. 7 saudara Hulu menggelengkan kepala. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Semuanya terjadi secara tiba-tiba, juga ingin tahu apa yang sedang terjadi. Setelah melihat cahaya ungu, orang-orang di kota ke-10 sangat terkejut. Kemudian banyak orang datang ke gedung Tingsuan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ye Chen menekan cahaya ungu dengan artefak pada awalnya, tetapi cahayanya begitu menyilaukan sehingga hampir semua orang di kota ke-10 mengetahuinya. Sekarang, bahkan jika cahayanya ditekan, mustahil untuk menekan rasa ingin tahu orang-orang di kota ke-10. Ada banyak kebisingan. Bos Hulu menatap Ye Chen. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mengurusnya. Setelah itu, Ye Chen memisahkan satu tubuh, lalu pergi ke pintu masuk gedung Tingsuan. Ketika orang-orang datang ke gedung, mereka tidak berani bersuara ketika melihat Ye Chen muncul. Kalian semua datang ke gedung Tingsuan. Apa yang akan kalian lakukan? Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Saudara Ye Chen, tadi kami melihat cahaya ungu di pavilion. Luar biasa, jadi karena penasaran, kami datang untuk melihatnya. Tidak ada maksud lain. Beberapa orang yang pernah berteman dengan Ye Chen tertawa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa, hanya cahaya dari sebuah harta karun. Cahaya ungu itu sangat luar biasa, bukankah 9 labu ungu telah lahir? Beberapa orang sangat peka untuk mendeteksinya. Ye Chen tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, 9 labu ungu tidak mudah lahir. Jika 9 labu ungu dapat muncul begitu saja, itu bukanlah harta karun yang menentukan dalam legenda. Orang-orang ragu, tetapi tidak terlalu percaya pada kata-kata Ye Chen. 9 labu ungu itu luar biasa. Sudah bertahun-tahun hilang, kurasa tidak akan muncul, seharusnya ini bukan 9 labu ungu. Tiba-tiba seseorang berkata, yah, kupikir 9 labu ungu itu lahir. Sepertinya kita terlalu banyak berpikir. Setelah seseorang membuka mulutnya, beberapa orang juga menghela napas, beberapa pergi dengan kecewa. Namun, masih ada beberapa orang yang ragu dan tidak mempercayai kata-kata Ye Chen. Apa kau akan berdiri di sini terus? Ye Chen menatap semua orang yang hadir dan bertanya. Orang-orang di kota ke-10 melihat beberapa perubahan pada ekspresi Ye Chen. Mereka semua tahu bahwa Ye Chen pasti sedikit marah. Jika dia tidak pergi, dia akan benar-benar mengganggu Ye Chen. Kerumunan itu perlahan bubar, lalu perlahan pergi berdua dan bertiga. Ye Chen melihat semua orang yang perlahan pergi, lalu kembali untuk mendengarkan Xuan Lou. Mendengarkan suara di ruangan Xuan Lou, Ye Chen menatap labu ungu murni yang melayang di udara. Seluruh ruangan diselimuti cahaya ungu. Jika tidak ditekan oleh artefak, cahaya ungu pasti akan memancar keluar. Apakah ini 9 labu ungu? Ye Chen ketakutan. 7 bersaudara Hulu juga terkejut. Mereka belum pernah melihat 9 labu ungu, dan mereka juga tidak berani memastikan bahwa ini adalah 9 labu ungu. Sebab, konon labu ungu 9 itu ditanam, dan sekarang labu ungu itu berubah dari labu harta karun ungu menjadi labu ungu, jadi tidak jelas apakah itu 9 labu ungu. Apakah ini 9 labu ungu? Labu tua itu mengerutkan kening. Baru saja benih 9 labu ungu dan labu emas ungu menyatu. Ini telah menjadi labu ungu 9. Labu tua 7 menggaruk kepalanya. Ye Chen juga sedikit terkejut. Ternyata itu adalah perpaduan benih labu ungu harta karun dan 9 labu ungu. Sekarang Ye Chen tidak tahu apakah itu labu ungu 9.
Entah itu labu ungu 9 atau bukan, sekarang benih labu ungu 9 dan labu ungu harta karun telah menyatu, dan tidak dapat dipisahkan, jadi gunakanlah sebagai labu ungu 9, kata Ye Chen. Terburu-buru, tanya labu kelima, apa lagi yang bisa kau lakukan? Tanya Ye Chen. Labu kelima menggelengkan kepalanya. Sebisa mungkin jangan dipublikasikan. Meskipun kau tidak tahu apakah itu labu ungu 9, itu terlalu mirip dengan labu ungu 9. Orang luar akan mengira itu labu ungu 9 sekilas, jadi begitu ketahuan, pasti akan berakibat fatal. Ye Chen memperingatkan, dalam waktu kurang dari 3 hari, tempat rahasia itu akan dibuka. Tidak pantas untuk mengungkapkannya sekarang. Kalau tidak, tempat rahasia itu akan menjadi incaran. 7 bersaudara Hulu mengangguk, mereka tentu tahu bahwa salah satu dari mereka adalah orang-orang yang kuat. Mereka yang memasuki dunia rahasia semuanya adalah orang-orang berbakat. Ada banyak orang yang lebih kuat dari mereka. Jika mereka menjadi incaran, akan lebih merepotkan. Laoki, cobalah kumpulkan labu ini, kata Ye Chen. 7 bersaudara mengangguk, lalu dalam hati mereka bergerak. Labu ungu yang melayang di udara itu langsung terbang menuju 7 bersaudara, lalu jatuh dengan mantap ke tangan 7 bersaudara. Ye Chen mengangguk puas, dan berkata, setelah itu, Laoki akan bertanggung jawab. Jika ini benar-benar 9 labu ungu, pasti akan memiliki kekuatan tak terbatas. Semuanya akan diketahui di tempat rahasia. 7 bersaudara Hulu juga sangat menantikannya, berharap ini benar-benar 9 labu ungu, sehingga revitalisasi keluarga labu mereka diharapkan. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. Hanya tersisa 1 hari sebelum tempat rahasia itu dibuka, dan orang-orang di kota ke-10 mulai gelisah. Ye Fan, Liu Piaoyue, Fei Tianho, dan lainnya semuanya melewati bea cukai. Meskipun ditutup untuk waktu yang lama, napas semua orang tidak melemah. Dibandingkan dengan sebelum penutupan, mereka jauh lebih baik. Khususnya, Ye Fan, Ye Xin, dan Dao Yan telah menembus lantai 3 Hunyuan Daluo Jinxian. Setelah Ye Fan dan yang lainnya keluar dari bea cukai, mereka sangat senang bertemu dengan 7 bersaudara Hulu. Mereka memang sudah lama tidak bertemu. Ye Chen mengumpulkan semua orang dan mengeluarkan anggur obat terbaik, serta daging hitam keemasan yang diawetkan dan daging ular piton emas untuk dibagikan kepada semua orang. Besok, tempat rahasia akan dibuka. Apakah kita bisa mendapat kesempatan atau tidak? Apakah kita bisa keluar dari tempat rahasia itu hidup-hidup atau tidak? Tergantung pada sifat kita masing-masing. Hari ini kita telah berada di generasi ini dan mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Ye Chen mengangkat gelasnya, bersulang, semua orang berdiri dan bersorak bersama. Setelah minum anggur, mereka mulai mengobrol dengan bebas. Semua orang sangat senang dan penuh harap akan dibukanya tempat rahasia besok. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, di alam rahasia, ada juga krisis. Masih ada beberapa orang yang menatap kita. Kita harus berhati-hati. Tianting akan membuat kita merasa lebih baik kali ini. Jadi, jika kalian bertemu orang-orang di Tianting, jangan bersikap sopan. Aku tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Aku akan meledakkan mereka. Roh burung tit kecil itu berkata sambil tersenyum. Apa itu surga? Aku tidak peduli. Jika aku tidak menyukainya, aku akan langsung membunuh mereka. Harimau Feitian minum beberapa gelas lagi, lalu kulit sapi itu mulai meniup. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Banggalah bahwa kau yang pertama. Roh si kecil menyipitkan mata. Selain Tianting, kau harus berhati-hati. Dia selalu berada dalam kegelapan. Dia tidak tahu kapan akan menyerang kita, jadi dia tidak boleh gegabah. Ye Chen memberitahu, ini orang yang sangat berbahaya, bersembunyi di kegelapan, seperti ular, menggigitmu dengan dingin. Lawan seperti ini lebih sulit dihadapi daripada lawan di dalam cahaya. Ketika mendengar cahaya yang bergetar, semua orang di dunia manusia tahu alasannya, dan wajah mereka muram. Cahaya yang bergetar itu benar-benar menghantui. Kali ini, jika dia berani muncul, dia akan dibunuh sepenuhnya dan tidak akan ada kesempatan baginya. Harimau terbang itu mendengus dingin. Benda berkilauan apa itu? Si kecil Roh Kudus mengerutkan kening. Orang yang licik dan berbahaya. Kata Harimau Feitian, kalau begitu bunuh dia. Roh Kudus melambaikan tangan kecilnya. Jika semudah itu memadamkannya, dia tidak akan dibiarkan sampai hari ini. Ye Chen tersenyum pahit. Tidak peduli bagaimana dulu, kali ini dia tetap saja membunuhnya. Ye Fan juga meninggikan suaranya. Kakak benar, kali ini aku akan membunuhnya. Ye Xin lahir di negeri dongeng. Dia tidak tahu bagaimana cara mengguncang cahaya, tetapi karena dia adalah musuh, dia dihancurkan. Di luar kota ke-10, di sebuah gua kuno di pegunungan, terdapat 4 atau 5 orang. Keempat atau 5 orang ini saling memandang, dan mata mereka dipenuhi kecurigaan dan ketidakpercayaan. Besok adalah hari dibukanya tempat rahasia itu, dan itu juga merupakan awal dari rencana kita. Musuh kita bersama adalah Ye Chen. Karena itu, terlepas dari apakah kalian mengetahuinya sebelumnya atau tidak, terlepas dari alasan lainnya, sekarang kita semua berada di perahu yang sama, mundur atau pergi ke kegelapan. Pria berbaju hitam itu menatap 3 orang di depannya dan berkata, inikah orang-orang yang kalian cari? Sambil menatap pria berbaju hitam itu, ia berkata dengan nada tidak puas.
Orang-orang ini, siapa mereka? Mayat yang berdiri di atas langit itu menatap iblis, matanya juga dipenuhi dengan penghinaan. Setelah melihat penghinaan dari mayat yang berdiri di atas langit, ia sangat marah dan berkata, apa-apaan kalian, beraninya kalian bicara seperti ini padaku. Orang yang sudah kalah 2 kali berturut-turut masih berani berkata seperti itu. Apa kau benar-benar tidak tahu cara menulis rasa malu? Mayat yang terpantul di langit mencibir. Wajah Moyu langsung muram. Masalah ini adalah luka abadi di hatinya, yang takkan pernah terhapus seumur hidupnya. Kecuali Ye Chen terbunuh, halaman ini bisa dibalik. Apakah kau mencari kematian? Iblis itu menggertakkan giginya. Apakah kau membunuhku? Gumamnya. Moyu meneguk ludah, lalu langsung menembak tangannya. Aliran ki jahat meledak seketika dan membunuh mayat yang terpantul di langit. Mayat itu tidak samar, dan tubuhnya menyemburkan napas kematian, yang membuat orang merasa merinding, seperti menghadapi kematian secara langsung, dan menggigil. Boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak. Pakaian iblis dan mayat yang terpantul di langit semuanya menyeringai. Tak satu pun dari mereka mundur. Sejak terakhir kali Ye Chen menebas King Yi, dia tidak muncul karena takut. Ini juga penyakit jantung di hatinya. Awalnya, King Yi memanggil namanya, tetapi ia tidak muncul, yang sempat dikritik. Ia juga sangat bersyukur tidak mati. Tak lama kemudian, ia melahap mayat suci kuno, yang kekuatannya hampir mencapai tingkat setengah langkah Raja Peri. Setelah melahap mayat suci tersebut, seluruh tubuh mayat tersebut mengalami perubahan besar. Kekuatannya meroket, dan tubuhnya menjadi tak tertandingi dan sangat keras. Bahkan jika itu adalah jenis baju besi pertahanan, mungkin tidak sekuat pertahanan fisiknya. Mayat tersebut tidak hanya melahap mayat suci, tetapi juga mendapatkan kekuatan magis yang dahsyat dari mayat suci tersebut. Oleh karena itu, Si Ditian memiliki keberanian untuk melawan Ye Chen saat ini. Namun, ia tidak sepenuhnya yakin untuk menghadapi Ye Chen, kalau tidak, dia akan langsung menantang Ye Chen. Pada saat ini, mayat di hadapan langit dibenci oleh Moyu, yang telah kalah dari Ye Chen 2 kali berturut-turut. Ini adalah lelucon bagi semua orang. Jika kau tidak ingin mempertahankan martabatmu, kau tidak akan berdiri di sini demi martabatmu. Salah satu mata pemuda itu sangat dalam, tidak peduli bagaimana ia bisa melihat. Liu Hun adalah seorang jenius dari keluarga terbesar kedua di tanah surga jiwa. Ia juga merupakan keluarga terbesar kedua di tanah surga jiwa. Kekuatan jiwanya sangat mengerikan. Dan kau siapa? Iblis itu dingin. Karena itu, ia membunuh Roh Tian Ye di daratan bersama saudaranya, Dai Huan Chen, kata pria berbaju hitam itu. Ternyata ia hanya peringkat kedua di tanah surga jiwa, dan juga memenuhi syarat untuk berdiri bersama kita. Tubuh di hadapan langit meremehkannya. Tatapan Liu Hun sedikit tenggelam, dan tiba-tiba sebuah kekuatan jiwa meletus dan menyerbu mayat di hadapan langit dan iblis secara bersamaan. Hanya sesaat, iblis dan mayat merasakan krisis. Mereka segera membela diri, tetapi kekuatan jiwa mereka tak terbendung. Kekuatan jiwa Liu Hun menyusup ke dalam pikiran Mo Yu dan Si Tutian. Wajah mereka berubah drastis, dan mereka segera mulai menghancurkan kekuatan ini dengan kesadaran ilahi mereka yang kuat. Liu Hun mengambil kembali kekuatan jiwa tersebut. Wajah iblis dan mayat itu sedikit pucat dan jelek. Meskipun aku hanya peringkat kedua di benua jiwa surgawi, kekuatan jiwaku lebih kuat daripada yang lain. Bagaimana, jika aku terkejut, tak seorang pun dari kalian yang bisa menyingkirkan kekuatan jiwaku. Liu Hun mencibir, kekuatan jiwa Ye Chen juga kuat. Kekuatan jiwa kalian mungkin tak mampu menghadapi Ye Chen. Mayat itu menentang langit. Jika kita tak mampu menghadapi Ye Chen, aku bisa menghadapi yang lain. Tujuan kita kali ini bukan untuk membunuh Ye Chen, tetapi untuk membunuh orang-orang di sekitar Ye Chen dan membuatnya menderita. Hanya dengan cara inilah kita bisa menarik perhatian. Liu Hun mencibir, baiklah, kalian sudah saling kenal. Tempat rahasia akan dibuka besok. Hati-hati, sebuah pertunjukan yang bagus akan dipentaskan. Beberapa orang dari klan iblis mencibir, memikirkan penampilan Ye Chen yang menyedihkan, mereka sangat bersemangat. Keesokan harinya, hari ini adalah hari besar kota ke-10. Tempat rahasia yang kuat telah dibuka, dan semua bakat tertarik. Banyak orang telah bersiap sejak dini. Ada cahaya keemasan di langit kota ke-10, yang tertulis beberapa kata besar, pergilah ke Gunung Tianwang di luar kota. Para jenius di kota ke-10, melihat cahaya keemasan itu, segera bergegas ke pegunungan langit. Para biksu tua yang ingin bergabung dalam kegembiraan, menuju Gunung Raja Surgawi. Ye Chen dan pasukannya berangkat dengan penuh semangat, tim yang sangat besar. Momentum semua orang sangat buruk dan itu luar biasa. Kali ini, Ye Chen adalah orang yang paling menarik, tetapi setelah mereka memasuki dunia rahasia, mereka akan diawasi oleh banyak orang. Yang penting adalah mereka akan dipandangi oleh para jenius Tianting. Siapa yang akan menang, sulit untuk dikatakan. Kurasa ini adalah pertarungan antara Ye Chen dan para jenius Tianting. Yang lainnya hanya kecap, dan tidak ada yang melihatnya. Banyak orang berbicara secara pribadi. Kami semua tiba di pegunungan Tianwang. Setelah tiba di pegunungan, mereka melihat sebuah batu besar di sini. Batu besar itu sangat rata, dan sepertinya digunakan untuk berdiri. Banyak orang ragu untuk naik. Ye Chen, seorang pejalan kaki, sangat wajar menginjak batu besar ini.
Yang lain melihatnya sebelum mereka menginjak batu besar itu. Semua orang mulai menunggu, dan Ye Chen memejamkan mata, dan tidak ada yang berbicara. Setelah waktu yang lama, langit bergemuruh, dan lebih dari 20 kereta perang datang dari langit yang jauh, menggulung langit, dan momentumnya sangat besar, dan kekosongan itu berguncang, dan sepertinya hancur. Yang pertama berdiri adalah seorang pria berambut putih dan 5 pria parubaya di atas kereta perang. Di belakang 2 kereta perang yang mengikuti kereta perang, ada seorang pemuda berdiri terpisah. Seorang pemuda di sebelah kiri memiliki rambut perak panjang, yang sangat elegan dan indah. Matanya dalam, ketika Anda melihatnya, Anda merasa sangat tertekan. Di sebelah kanan adalah seorang pemuda dengan rambut merah, matanya tajam, rambutnya merah dan ekspresinya telah mengungkapkan karakternya. Pemuda berambut merah, dengan mata mereka di depan, tampaknya dapat menyemprotkan api. Di belakang kedua kereta perang ini, ada 3, 4, 5, 6 sekaligus, dan semakin banyak orang berada di kereta perang. Ini berarti bahwa status mereka juga secara bertahap jatuh. Di salah satu kereta perang, ada 2 pria berdiri, salah satunya adalah 13 kaisar. Pada saat ini, mata 13 kaisar menatap Ye Chen, dengan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Saudara ke-13, kau membunuh sebelum dimulai. Di mana jurus-jurus kaisar? Seorang pemuda di samping 13 kaisar berkata dengan sangat tenang. Saudara ke-9, kau berdiri dan berbicara tanpa rasa sakit di punggung. Jika kau kalah di tangan Ye Chen, kau tidak akan setenang ini sekarang. 13 kaisar bergumam. Kaisar ke-9 tersenyum dan berkata, aku kalah di tangan Ye Chen. Mustahil, jika dia tidak menggunakan artefak itu untuk melawanku, apakah dia akan menjadi lawanku? 13 kaisar berkata dengan sangat tidak puas. Artefak di tangannya memang ancaman yang relatif besar, tetapi sekarang ada kesepakatan di depan. Tanpa artefak itu, Ye Chen tidak membiarkanmu membunuhnya. Murid ke-9 tertawa. Saya sangat curiga bahwa saudara Liu dibunuh oleh Ye Chen, kata ke-13 kaisar. Kaisar ke-9 berkata, jika tidak ada bukti, jangan membuat kesimpulan yang salah. Kalau begitu, ayah dan raja akan menyalahkan kita, dan kita tidak akan mampu menanggungnya. Kaisar ke-13 berkata, entahlah, kali ini Ye Chen sudah mati. Kereta perang datang dengan cara yang hebat, yang menarik perhatian semua orang. Orang-orang di Tianting ada di sini. Itu sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. 20 kereta perang telah diparkir di atas batu-batu besar. Semua mata orang tertuju pada 20 kereta perang itu, dengan rasa iri di mata mereka. Kalau begitu, pemuda berambut perak itu seharusnya menjadi kaisar pertama Tianting, kan? Memang, seindah dan sedalam yang dikatakan. Seseorang berbisik. Petik 2. Kalau begitu, pemuda berambut merah itu seharusnya menjadi murid kedua yang setara dengan yang pertama. Konon katanya dia memiliki karakter yang luar biasa, dan memang pantas untuk dilihat. Orang-orang Tianting, sungguh tidak ada yang lemah, begitu kuat, jika ini telah memasuki alam rahasia, bagaimana cara bertarungnya? Lihat, kau harus lari. Mata Ye Chen juga tertuju pada 20 kereta perang. Pada saat yang sama, pemuda berambut perak itu menatap Ye Chen, dan tatapan mata yang dalam itu tampak tak berdasar, dan mereka tak bisa melihat kedalamannya. Hati Ye Chen sedikit tergerak, ini pasti lawan yang kuat, ranah teori cahaya, benar-benar yang tertinggi dari semua generasi muda yang hadir. Meskipun lawannya tidak memiliki fluktuasi aura, menurut penilaian Ye Chen, kaisar pertama seharusnya telah mencapai kekuatan 6 tingkat Yuan Daluo Jinxian campuran. Kekuatan seperti itu sangat mengerikan bagi generasi muda. Siapapun yang bertemu kaisar pertama, pasti akan mati. Mata Ye Chen dan kaisar pertama saling bertautan, keduanya saling menatap, dan akhirnya kaisar pertama menarik kembali tatapannya, dan tidak lagi menatap Ye Chen. Namun, murid kedua yang bermata berapi-api itu menatap Ye Chen, lalu berkata, kau Ye Chen. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, ini aku. Kudengar kau kuat, dan aku ingin menantangmu. Kaisar kedua menatap Ye Chen, matanya penuh semangat juang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah kau di sini? Tidak, tempat rahasia akan segera dibuka. Jika kau benar-benar ingin bertarung denganku, pergilah ke tempat rahasia itu. Kaisar kedua tertawa terbahak-bahak, senyumnya penuh dengan kesombongan. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu untuk bertarung denganmu di tempat rahasia. Aku akan menahan kekuatanku dan mengambil artefak itu dari tanganmu. Selama kau punya kemampuan, datanglah dan ambillah. Ye Chen masih tersenyum. Semua orang di tempat kejadian memandang senyum Ye Chen. Senyumnya begitu penuh percaya diri. Kekuatan kaisar kedua cukup mengerikan, hanya kalah dari kaisar pertama. Orang-orang percaya bahwa jika Ye Chen tidak menggunakan artefak, hampir mustahil untuk mengalahkan kaisar kedua. Kaisar kedua tidak hanya menakutkan dengan kekuatannya sendiri, tetapi juga memiliki senjata yang kuat. Jika Ye Chen tidak memiliki keunggulan dalam persenjataan, tetapi ia berada jauh dari kerajaan, maka Ye Chen hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Ye Chen, bunuhlah saudaraku Chen. Jika kau bertemu denganmu di tempat rahasia, kau tidak akan selamat. Di atas kereta perang, seorang pemuda menunjuk Ye Chen, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Ye Chen menatap pemuda itu dan berkata,
jika mereka ingin mati, jika aku tidak memenuhinya, bukankah itu terlalu tidak baik? Pemuda dari keluarga Chen, bernama Chen Lifeng, adalah jenius pertama dari keluarga Chen dan yang tertua dari generasi muda ini. Tokoh lain yang berdiri di belakang Chen Lifeng adalah Chen Hanfeng. Keduanya adalah talenta terbaik dari keluarga Chen. Sebelumnya, Chen Moyan dan Chen Jinhua bukanlah apa-apa. Jika mereka mati, mereka hanyalah sakit hati orang tua mereka. Bagi beberapa orang tua dari keluarga Chen, mereka hanya kehilangan muka. Tetapi Chen Lifeng dan Chen Hanyun berbeda. Mereka adalah tulang punggung keluarga Chen. Jika terjadi kecelakaan, itu tidak dapat diterima oleh keluarga Chen. Chen Lifeng menatap Ye Chen dengan mata muram dan berkata, kau juga punya saudara. Saat melihat saudaramu jatuh, kupikir kau akan mengatakan hal seperti itu. Tatapan Ye Chen pun turun dan berkata, mengancamku. Siapa yang membunuh saudaraku? Aku akan menghancurkan 9 klannya. Harus kuakui, kata-kata Ye Chen sangat keras, yang sama saja dengan memperingatkan semua orang. Suaranya begitu keras. Aku tidak takut angin. Lidahku berkilat. Chen Lifeng mencibir dengan nada meremehkan. Kalau kau tidak percaya, kau bisa mencobanya. Artefak di tanganku akan menghancurkan keluargamu. Tidak masalah. Ye Chen menatap Chen Lifeng, masih percaya diri di matanya. Kau pikir kau bisa tak terkalahkan jika punya artefak? Konyol sekali. Kau tidak tahu bagaimana caranya mati. Chen Hanyun mencibir. Kaukah itu? Kalau aku bertemu denganmu di tempat rahasia, aku bisa membunuhmu 10 kali tanpa bantuan ayahku. Ye Fan berdiri di belakang Ye Chen, suaranya dingin. Memang benar ayah harimau tidak punya anak anjing, tapi kau masih ingin membunuhku. Saat waktunya tiba, aku takut ayahmu akan kesakitan saat memegang tubuhmu. Seru membayangkan adegan itu. Chen Hanyun tertawa. Betapa besarnya hati orang mati yang tertawa bahagia. Ye Fan hanya mendengus dan berkata dengan nada menghina. Wajah Chen Hanyun menjadi muram. Ia mendengus dan berhenti bicara. Matanya menatap Ye Fan. Matanya penuh dengan niat membunuh. Ye Chen, sepertinya banyak orang akan membunuhmu. Seberuntung apapun kau kali ini, kau tidak akan bisa keluar dari tempat rahasia ini hidup-hidup. Putra Kaisar ke-13 mencibir. Ye Chen tersenyum dan berkata, ternyata itu Kaisar ke-13. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Pagoda emas yang kau kirim sangat berguna. Aku tidak sempat berterima kasih terakhir kali. Jangan kaget, jika masih ada harta karun seperti itu, silakan kirimkan. Mendengar ini, wajah Kaisar ke-13 langsung muram, dan berkata, aku pasti malu kali ini. Jika kau tidak membawa artefak hari itu, aku tidak akan rugi. Kali ini, aku ingin kau mengembalikan uang itu beserta bunganya. Ye Chen berkata, tidak mungkin mengembalikannya. Namun, jika Kaisar ke-13 bersedia berdonasi lebih banyak, aku juga sangat senang. Lagi pula, aku punya banyak teman dan saudara di sini, dan mereka semua menunggumu untuk berdonasi. Kata-kata Ye Chen mengandung provokasi yang kuat, yaitu memprovokasi semua orang di surga. Semua orang di surga pasti menentangnya, jadi dia tidak takut sama sekali. Nada bicaramu agak berat, tapi kuharap kau bisa memberi kami sedikit, dan rasanya senang bisa memberi kami artefak apapun. Murid ke-9 berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ya, selama kau punya kemampuan ini, aku akan dengan senang hati menyumbang, tapi aku tidak tahu apakah kau punya kemampuan mengendalikan artefak. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengendalikan artefak. Kau tidak perlu khawatir. Murid ke-9 mencibir. Kerumunan di tempat kejadian menyaksikan Ye Chen bertengkar dengan orang-orang di langit dengan penuh minat. Mereka semua terkejut dengan keberanian Ye Chen. Di seluruh negeri dongeng, tidak ada seorang pun yang tidak takut pada surga. Diperkirakan hanya Ye Chen yang akan menjadi satu-satunya. Pada saat itu, Ye Chen dan orang-orang di surga pasti sedang bertarung di tempat rahasia itu, dan aku tidak tahu apakah kita bisa menemukan kebocorannya. Seseorang bergumam dengan suara rendah bahwa dia telah memperhatikan hal itu. Kurasa kau mencari mati. Mereka akan mengacau. Kita sedang mencari kesempatan. Bagus. Ayo kita buat keributan. Semakin keras kita, semakin baik. Saat itu, kesempatan kita akan menjadi milik kita. Banyak orang bermentalitas seperti itu, berencana untuk mencari kebocoran. Tempat rahasia akan segera dibuka, semuanya diam. Gerbong pertama, penuh darah. Suaranya terdengar di telinga orang-orang, berdengung lurus, sangat menakutkan. Setelah lelaki tua itu membuka mulutnya, semua orang di surga terdiam, dan tak seorang pun berbicara. Hening sejenak, lalu lelaki tua itu menatap langit dan mengeluarkan sebuah bantalan cetak emas. Bantalan cetak itu agak tua dan tampak kurang lengkap. Lelaki tua itu membuang segel emas itu, lalu segera mengulurkan tangannya, dan menuangkan kekuatan abadi yang dahsyat ke dalam segel emas itu. Segel emas yang rusak itu langsung meledak menjadi semburan cahaya. Kemudian, pria parubaya di belakang lelaki tua itu segera mengulurkan tangannya dan menuangkan kekuatannya ke dalam segel emas itu. Cahaya segel emas bermekaran dan melesat ke langit, mengejutkan seluruh dunia. Ye Chen dan yang lainnya terkejut. Harta karun apa segel emas ini? Sungguh dahsyat. Meskipun segel emas, setelah 9 awan, kehampaan bergetar, kehampaan positif berubah menjadi kepingan emas, dan semua orang diselimuti cahaya keemasan.
Platform pencetakan memantulkan langit dan bersinar di langit. Pria tua itu meraung, lalu menyemburkan seteguk esensi darah emas. Esensi darah jatuh ke segel emas, dan cahaya waktu Jinyinton kembali meledak. Ledakan, cahaya segel emas itu sangat mengerikan, lalu langit bergetar dan kehampaan menggeliat, membentuk pusaran emas di dunia emas. Pusaran emas itu semakin membesar dan berubah menjadi lubang yang mengerikan. Setelah gua besar itu terbuka, napas darinya terasa dingin. Semburan dingin dan yinki menyebar, dan semua orang merinding. Hanya satu orang yang sangat bersemangat, yaitu mayat di langit. Dia merasakan napas seperti itu, seluruh tubuhnya bersemangat, dia berusaha menekannya. Dingin sekali. Apa rahasianya? Setelah para biksu generasi tua merasakan hembusan napas seperti itu, mereka pun tersadar. Apakah ini pernah menjadi medan perang? Kalaupun bukan medan perang, pasti ada banyak orang mati. Kalau tidak, tidak akan ada hembusan napas seperti itu. Banyak orang menduga bahwa mereka yang ingin memasuki tempat rahasia itu menjadi sangat berhati-hati. Sepertinya tempat rahasia ini sungguh tidak sederhana. Hembusan napasnya tidak biasa, kata Ye Chen. Karena orang-orang di surga bisa masuk, kita juga bisa masuk. Mari kita manfaatkan semua kesempatan di dalam dan biarkan orang-orang di surga menangis. Roh Kudus itu kecil, ia tertawa. Tempat rahasia telah dibuka. Semua orang yang memasuki tempat rahasia harus mencari batu raja darah di tempat rahasia itu. Siapapun yang keluar hidup-hidup harus menyerahkan 100 batu raja berwarna darah. Ini adalah tugas yang ditentukan. Selain itu, surga tidak akan mengganggu apapun yang kalian dapatkan di tempat rahasia itu. Orang-orang tua berambut putih itu membuka mulut mereka. Orang-orang terkejut, tempat rahasia yang asli tidak gratis untuk dimasuki, kan? Itu sebuah misi, tetapi sebenarnya, itu membayar biaya masuk ke pelataran surga. Kalian bisa masuk, tetapi tidak semudah itu untuk keluar. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, gumam seseorang. Itu hanya 100 batu darah. Jika kita bisa menemukan peluang besar, kita pasti bisa menemukannya. Beberapa orang penuh percaya diri. Godaan kesempatan besar tidak akan dikalahkan oleh batu raja darah. Semua orang penuh harap akan kesempatan besar ini, dan hanya sedikit yang tahu betapa sulitnya menemukan wangsi. Apakah surga membutuhkan batu raja darah? Ye Chen segera menangkap informasi ini. Bahkan istana surgawi pun begitu peduli pada sesuatu, pastilah itu hal yang baik. Ye Chen memutuskan untuk mempelajari batu raja darah. Ia mewariskan jiwanya kepada orang lain, mengatakan kepadanya bahwa jika mereka melihat batu raja darah, mereka harus mempelajarinya terlebih dahulu, apakah ada semacam kesempatan. Jika kalian tidak merasa itu masalah, kalian bisa memasuki alam rahasia sekarang. Pria tua berambut putih itu melirik semua orang, lalu suaranya lantang. Orang-orang di langit bergerak untuk pertama kalinya. Tentu saja, mereka tidak tahu banyak tentang situasinya, jadi mereka tidak perlu berpikir sama sekali. Pertama, Kaisar Tianting memasuki alam rahasia. Kaisar kedua juga menatap Ye Chen dan berkata, aku menunggumu di alam rahasia. Ye Chen, ketika kau memasuki alam rahasia, itu akan menjadi kematianmu. Kaisar ke-13 juga bersuara dingin. Ye Chen, kau harus membayar harganya. Chen Lifeng mencibir. Kaisar Tianting dan orang-orang dari 6 keluarga memasuki dunia rahasia satu demi satu, lalu menghilang seketika. Ayo pergi juga. Setelah orang-orang Tianting pergi, Ye Chen tidak tinggal lebih lama lagi, dan segera berangkat menuju tempat rahasia. Liu Piaoyue, Ye Fan, dan yang lainnya mengikutinya, lalu memasuki tempat rahasia bersama. Ye Chen dan rombongannya melangkah masuk ke tempat rahasia dan menghilang. Setelah Ye Chen dan yang lainnya menghilang, para mayat, iblis, dan Liu Hun yang bersembunyi di antara kerumunan mencibir, dan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Kenapa orang itu tidak datang? Iblis itu berkata dengan suara dingin. Siapa yang tahu orang itu selalu misterius. Jangan khawatirkan dia, dia pasti akan memasuki tempat rahasia, kata Liu Hun. Pergilah, masuklah ke tempat rahasia, mimpi buruk Ye Chen dimulai. Senyum di sudut mulutnya semakin kuat. Semakin dekat dia ke tempat rahasia, seluruh tubuhnya bersemangat, dan ada perasaan dekat, yang merupakan napas favoritnya. Dia merasa bahwa di tempat rahasia ini, dia pasti akan mendapatkan panen yang luar biasa. Mayat di langit, Iblis Yu, dan Liu Hun, 3 orang, bersama kerumunan, memasuki tempat rahasia. Semua orang berbakat yang datang dari Jalan Senyu memasuki tempat rahasia satu demi satu, dan tak satu pun dari mereka yang rela melepaskan kesempatan besar ini. Tuan, bagaimana pendapatmu tentang pembukaan alam rahasia Raja Meteorit kali ini? Di kereta pertama di Tianting, seorang pria parubaya di belakang pria tua berambut putih bertanya dengan hormat. Pria tua berambut putih itu mengelus jenggot panjangnya dan berkata, ini adalah dunia yang hebat. Tidak peduli apakah itu surga atau benua lain, ada bakat-bakat luar biasa. Hasil akhirnya sulit dikatakan, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Ye Chen itu terlalu sombong. Jika dia membuat janji dengan Kaisar Agung dan Kaisar kedua di tempat rahasia, akankah dia mematuhi perjanjian untuk tidak menggunakan artefak? Pria parubaya lainnya berkata dengan sedikit khawatir. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan berkata,
jika dia tidak mematuhi perjanjian, istana surga pasti akan menyerang dengan keras. Jangan berpikir bahwa di tempat rahasia itu, surga tidak akan tahu apa-apa. Beberapa pria parubaya terkejut, lalu mengangguk sambil berpikir. Kalian jaga pintu masuknya. Jika ada yang keluar, kalian harus membayar 100 batu darah. Jika tidak, lemparkan mereka lagi. Kata-kata pria tua berambut putih itu penuh dengan nada dingin. Baik, beberapa pria parubaya mengangguk dengan hormat. Pria tua berambut putih itu meninggalkan Gunung Tianwang dan kembali ke Tianting untuk melaporkan nasibnya. Di luar tempat rahasia Raja Meteorit, beberapa pria parubaya menjaga pintu masuk tanpa ekspresi. Tugas di sini sangat penting. Tidak boleh ada kecerobohan, jika terjadi kesalahan, mereka akan kehilangan akal. Tak lama setelah lelaki tua berambut putih itu pergi, roh pedang itu melayang ke langit di luar tempat rahasia Raja Meteorit, dan cahaya pedang langsung mencapai batu besar itu. Beberapa orang duniawi yang masih menyaksikan pemandangan di atas batu besar itu terkejut setelah cahaya pedang itu, dan kemudian mereka melihat seorang pemuda muncul di atas batu besar itu. Sungguh roh pedang yang kuat. Kultivasi Kendo tak terbayangkan. Para biksu tua pun datang. Apakah ini salah satu pedang dari Kendo? Beberapa biksu yang mengetahui situasi Jalan Senyu menebak. Yah, sepertinya tidak terlalu terlambat. Salah satu pedang berdiri di atas batu besar, menatap pintu masuk tempat rahasia Raja Meteorit, lalu melihat sekeliling pada orang-orang yang menyaksikan kegembiraan itu, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Setelah salah satu pedang selesai, ia berjalan menuju tempat rahasia Raja Meteorit, berjalan ke pria parubaya dan berkata, "Permisi, bolehkah saya masuk?" "Ya," kata seorang pria parubaya. "Terima kasih banyak." Salah satu pedang menggenggam tinjunya, lalu berubah menjadi pedang, dan cahayanya menghilang. Sungguh kultivasi Kendo yang hebat. Seorang pria parubaya ketakutan. Anak-anak dari daratan Kendo benar-benar berbeda. Diperkirakan kultivasi Kendo telah mencapai tubuh pedang. Seru pria parubaya lainnya. Tak lama setelah salah satu pedang memasuki tanah rahasia Raja Meteorit, sebuah kapal besar dengan cepat tiba di Gunung Tianwang. Di haluan kapal berdiri seorang pemuda tampan. Meskipun tampan, tatapannya sangat tajam. Ia telah mengalami baptisan pertempuran. Pemuda ini bukanlah orang lain, atau Ye Wuyu setelah ia berpisah dari Ye Chen di daratan Fusang. Ia menempuh jalan Senyu berikutnya sendirian dan sebuah perahu. Setelah berlatih, ia akhirnya tiba di Tiansu dan berhasil mencapai tempat rahasia Raja Meteorit. Ye Wuyu mengemudikan perahu di seberang sungai menuju tanah rahasia Raja Meteorit, dan tidak bertanya kepada pria parubaya yang menjaga tempat rahasia Raja Meteorit. Ia mengabaikan keberadaan mereka dan memasuki alam rahasia Raja Meteorit. Beberapa pria parubaya mengerutkan kening. Mereka menganggap pemuda itu terlalu sombong. Bahkan salah satu pedang akan bertanya dengan sopan. Siapa orang ini? Kapal itu luar biasa. Benar-benar harta karun yang luar biasa. Ada biksu dari generasi tua yang bermata tajam. Orang ini belum pernah mendengarnya. Mungkin dia bintang yang sedang naik daun. Sekarang semua keunggulannya diliputi oleh Ye Chen. Di mana lagi keunggulannya? Seseorang mengeluh. Tak lama setelah Ye Wuyu memasuki tanah rahasia Raja Meteorit, 4 sosok lagi muncul di pegunungan Tianwang. Seorang wanita bergaun ungu begitu cantik sehingga semua pria di tempat kejadian langsung terpesona. Sepertinya hanya dunia dewa yang memiliki wanita seperti itu. Bagaimana kami bisa melihatmu di negeri dongeng? Masih ada 3 pemuda yang tersisa. Salah satunya berambut merah panjang, yang lebih intens dengan warna merah kaisar kedua. Benar-benar seperti api yang menyala. Ada juga seorang pemuda berambut biru panjang, tertiup angin, seperti air laut yang lembut, membuat orang terlihat sangat nyaman. Pemuda lainnya bertubuh jelek dan pendek. Dibandingkan dengan 3 lainnya, ia terlalu terburu-buru untuk membuat draft tanpa membuat draft. Ketika mereka melihat penampilan keempat pemuda dan pemudi yang berbeda ini, mereka semua sedikit terkejut. Mereka belum pernah mendengar tentang mereka. Bagaimana mungkin mereka muncul sekaligus? Masih mengejar, pemuda jelek itu tertawa. Kelompok wanita ungu itu melangkah keluar, ke tempat rahasia, membiarkan penjaga di tempat rahasia itu melihat beberapa pria, bola mata mereka hampir copot. Wanita secantik itu, bahkan di langit pun terlalu langka untuk dilihat, tetapi napas wanita ini terlalu dingin, terasa dekat, seluruh orang akan membeku. Kemudian, pemuda berambut merah menyala dan pemuda berambut biru air semua memasuki tempat rahasia satu demi satu. Pemuda pendek juga masuk setelah senyum aneh. Ada berapa banyak orang di Jalan Senyu? Sepertinya setiap orang tidak mudah. Siapa tahu, mereka semua mengatakan ini adalah dunia yang besar. Sepertinya itu benar. Semua orang yang hadir membicarakannya satu demi satu. Kemudian, seseorang bergegas ke Gunung Tianwang. Di sisi pegunungan Tianwang ini, ada orang yang berani datang. Napas dan momentum beberapa orang sangat mengerikan dan menakutkan. Tanah rahasia Raja Meteorit. Setelah Ye Chen memasuki alam rahasia Raja Meteorit, dia terpisah dari yang lain di pusaran gua raksasa. Sekarang dia berada di dunia kehancuran, di mana gunung-gunung runtuh, bumi retak, matahari dan bulan gelap, dan ada rasa pertempuran antara langit dan bumi. Semua tanda menunjukkan bahwa ini adalah medan perang, dan medan perang yang sangat tua. Namun, semua yang ada di sini seolah baru saja terjadi kemarin.
Suasana pertempuran seperti itu masih terasa, membuat orang merasa seperti berada di tengah pertempuran, dan pertempuran itu bisa meledak lagi kapan saja. Waktu dan ruang di sini seharusnya berhenti berfungsi, atau mempertahankan kualitas tertentu di sini. Ye Chen menatap dunia yang hancur ini dan menebak-nebak dalam hatinya. Ye Chen melihat sekeliling dan melihat lubang-lubang besar dan gunung-gunung yang hancur akibat pertempuran. Jejak-jejak pertempuran itu sangat jelas, dan bahkan metode Tao yang terkandung dalam jejak-jejak itu pun terasa. Tidak heran ada peluang besar, memang begitu. Ini medan perang, dan tempat yang sangat kuat untuk bertarung. Pasti ada harta karun dan beberapa warisan yang tersisa. Sekalipun warisan itu hancur, pasti sangat berharga. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan Istana Langit pun begitu memperhatikannya, yang menunjukkan bahwa medan perang ini bukanlah medan perang biasa. Ye Chen berjalan di dunia yang hancur ini, dan ia berpikir dalam hati, di mana Wangxi yang berdarah itu? Apakah itu biji berdarah? Tebak Ye Chen, mungkin kristal darah yang ia lihat mirip dengan aslinya, berlumuran darah orang kuat. Ye Chen tidak berjalan lama. Ia melihat cahaya merah redup di tanah, dan hatinya sedikit tergerak. Kemudian ia melangkah maju dan melihat di antara banyak batu, sebuah batu berdarah setengah terkubur. Apakah ini batu Raja Darah? Ye Chen mengambil batu berdarah itu, yang seukuran kepalan tangan. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah dan sebening kristal. Tidak hanya merah darah di permukaan, tetapi juga terinfeksi darah di dalamnya. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Ye Chen meraba batu darah itu, dan menemukan bahwa batu darah itu mengandung kekuatan yang sangat dahsyat, yang lebih kuat daripada semua mineral lainnya. Apakah karena kekuatan sebesar itu sehingga surga begitu memperhatikannya? Ye Chen ragu. Ia mulai mencoba memurnikan batu Raja Darah, lalu dengan hati-hati merasakan semua situasi di dalam batu Raja Darah. Kekuatan dalam batu Raja Darah secara bertahap memasuki tubuh Ye Chen, persepsi halus Ye Chen. Ketika seluruh batu Raja Darah disempurnakan, Ye Chen menyadari bahwa tampaknya ada pecahan jalan di dalam batu Raja Darah, tetapi itu sangat langka. Jika ia tidak peka terhadap jalan itu, ia tidak akan menyadarinya. Apakah surga menginginkan pecahan jalan di dalamnya? Ye Chen terkejut karena pecahan jalan itu begitu kecil sehingga tampaknya tidak berpengaruh sama sekali. Ye Chen tidak begitu mengerti. Ia berencana untuk mempelajari lebih banyak Wangxi untuk melihat situasinya. Ye Chen terus mencari Wangxi, dan sesekali melihat beberapa jejak pertempuran. Ia juga berhenti untuk merasakan Taoisme di dalamnya. Jika bermanfaat, ia bisa menyatu dengan dirinya sendiri. Ye Chen berjalan dan berhenti seperti ini. Setengah hari kemudian, ia tidak pergi jauh. Ia memahami banyak hal tentang Taoisme, tetapi Wangxi tidak menemukannya. Namun, metode koridor telah mempelajari banyak hal, dan banyak di antaranya dapat diintegrasikan sepenuhnya dengan beberapa seni sihir mereka sendiri. Meskipun hanya beberapa fragmen, kekuatan banyak fragmen dapat ditingkatkan secara signifikan. Ye Chen terus mencari Wangxi. Semakin lama ia mencari, semakin banyak ia menemukannya. Batu itu langka dan tidak ada di mana-mana. Aku pernah melihat batu raja sebelumnya. Itu semua keberuntungan. Ye Chen berjalan melalui gunung yang rusak, mencari kesempatan. Dunia ini terlalu besar, hampir setengah hari telah berlalu, Ye Chen masih belum dapat menemukan batu Raja Darah. Ketika Ye Chen mendaki gunung lagi, ia akhirnya melihat sosok-sosok itu dan pertempuran pecah. Ye Chen segera bergegas untuk memeriksa situasi. Ia melihat sebuah gua di bawah gunung di depannya. Ada cahaya merah darah samar di dalam gua. Cahaya itu sama dengan cahaya batu Raja Darah. Apakah ada batu darah? Ye Chen terkejut, lalu langsung pergi ke gua. Siapa yang berani merampokku? Terdengar raungan kemarahan. Kemudian, sebuah tembakan mengenai Ye Chen. Ye Chen melesat keluar dengan tinjunya, mematahkan tombak dengan tangan kosong, lalu melangkah menuju gua. Ye Chen, kedua pria yang sedang bertempur itu terkejut ketika melihat Ye Chen datang. Keduanya berhenti dan bertemu Ye Chen, yang merupakan nasib buruk mereka. Sekalipun mereka bergandengan tangan, mereka belum tentu menjadi lawan Ye Chen. Namun, keduanya tidak pergi. Mereka berdiri di dekat pintu masuk gua, menunggu. Setelah Ye Chen masuk ke dalam gua, ia melihat sekitar 10 keping batu Raja Darah di tanah gua. Cahaya dari setiap batu Raja Darah di sini sangat menyilaukan, yang lebih pekat dari sebelumnya. Sepertinya ada perbedaan kualitas antara batu-batu berwarna darah itu. Ketika Ye Chen melihat batu-batu berdarah ini, ia memahami beberapa di antaranya. Ye Chen mengumpulkan semua batu berdarah dan meninggalkan gua tanpa menemukan apapun. Setelah berjalan keluar gua, Ye Chen melihat bahwa kedua orang itu masih menunggu di luar gua, ia mengabaikan mereka, dan langsung pergi. Saudara Ye Chen, kami menemukan batu berdarah itu di gua lebih dulu. Bukankah lebih baik bagimu untuk mengambil semuanya seperti ini? Tanya salah satu dari mereka. Ye Chen menatapnya dan berkata, kurasa tidak ada yang buruk di sini. Tidak ada yang datang duluan. Hanya kekuatan yang cukup, barulah kau bisa mendapatkan peluang besar. Jika kau tidak punya kekuatan yang cukup, betapapun baiknya hal-hal yang ditawarkan kepadamu, kau tidak akan bisa mendapatkannya. Petik 2. Saudara Ye Chen, batu berdarah ini sangat penting bagi kami. Aku tahu ada lebih dari satu batu di dalamnya.
Bisakah kau berbagi dua bagian dengan kami? Tanya yang lain. Ye Chen mencibir dan berkata, setiap batu berwarna darah sangat penting. Aku tidak punya banyak di sini. Jika kau menginginkannya, kau bisa mencarinya sendiri. Setelah berkata demikian, Ye Chen mengabaikan kedua orang ini dan langsung pergi. Kedua orang ini juga tidak punya pilihan lain. Ye Chen hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena kekuatannya sendiri tidak cukup. Kalau tidak, mereka tidak akan kehilangan kesempatan bagus ini. Ye Chen mengambil sekitar 10 batu berwarna darah, lalu bersembunyi dan mulai mempelajari batu-batu berwarna darah ini. Ia menyempurnakannya satu persatu, dengan hati-hati merasakan kondisi setiap batu Raja Darah. Kondisi beberapa batu Raja Darah sebelumnya serupa, dan fragmen jalan yang terkandung di dalamnya hanya sedikit, yang hampir tidak dapat dipahami. Namun, di blok ke-8, Ye Chen menemukan sebagian kecil fragmen jalan dari batu Raja Darah. Meskipun fragmen jalan itu hanya sedikit, perbedaannya 100 kali lipat dari sebelumnya. Selama seorang biksu dapat mendeteksi fragmen jalan ini, ia dapat mengekstrak beberapa metode Tao darinya. Ternyata tujuan pengumpulan fragmen-fragmen ini bukan seperti ini. Ye Chen perlahan-lahan memahami makna surga. Dengan sarana dan kekuatan Tianting, selama sejumlah besar fragmen jalan dikumpulkan, pemahaman akan asal-usulnya dapat ditingkatkan secara bertahap, dan fragmen-fragmen jalan dapat disempurnakan, sehingga kita dapat merasakan kekuatan Taoisme dan kitab suci. Surga memang ingin menjadi indah. Jika kita tidak melakukannya sendiri, mari kita carikan batu Raja Darah untukmu. Pemenang akhirnya adalah dirimu. Bagaimana mungkin ada hal sebaik ini di dunia? Ye Chen mencibir. Petik 2. Ada begitu banyak orang yang datang ke sini. Jika semua orang yang datang mengumpulkan 100 batu berwarna darah, istana bisa mendapatkan setidaknya puluhan ribu batu berwarna darah hari itu. Meskipun puluhan ribu batu ini bukanlah jumlah yang besar, akan cukup jika beberapa di antaranya memiliki fragmen jalan yang sangat kuat. Ye Chen memurnikan semua batu berwarna darah yang tersisa, tetapi tidak ada keadaan khusus yang ditemukan pada beberapa bagian selanjutnya. Meskipun tidak banyak potongan jalan yang ditemukan, energi batu Raja Darah ini memang relatif tebal. Setelah Ye Chen menyerap lebih dari 10 batu Raja Darah, ia mengumpulkan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Kekuatan ini terkumpul di dantian, yang tampaknya merupakan kekuatan yang tidak koheren, tetapi jika digunakan untuk melancarkan serangan, itu pasti kekuatan yang baik. Melalui beberapa penelitian tentang batu berwarna darah ini, Ye Chen menyimpulkan 2 poin. Pertama, kekuatan batu Raja Darah ini tidak dapat diserap. Ia hanya dapat dimurnikan dan digunakan. Ia tidak dapat langsung diubah menjadi kekuatannya sendiri untuk memperkuat wilayahnya sendiri. Kedua, pecahan jalan yang terkandung dalam batu Raja Darah sangatlah berharga dan seharusnya ditinggalkan oleh Raja Abadi. Aku perlu memurnikan lebih banyak batu Raja Darah dan mengumpulkan lebih banyak energi. Dengan begitu, aku bisa bertarung tanpa menggunakan kekuatanku sendiri. Ye Chen menyentuh dagunya dan berpikir. Hanya saja batu darah terlalu sulit ditemukan. Ye Chen terus mencari batu Raja Darah, mencari ke setiap tempat dengan sangat hati-hati, tanpa melewatkan satu pun kemungkinan. Tak lama kemudian, Ye Chen tiba di sebuah reruntuhan. Baru saja ia melangkah masuk ke reruntuhan, firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya, dan tubuhnya langsung mundur. Tepat saat ia mundur, area itu tiba-tiba bersinar terang, dan aliran aura pembunuh membumbung tinggi ke langit, membuat orang-orang menggigil. Ini adalah formasi yang telah diaktifkan. Sangat mengerikan. Setelah diaktifkan, bahkan berdiri di luar formasi, seseorang dapat merasakan aura pembunuh yang mengerikan itu. Ye Chen terkejut. Untungnya, ia lebih sensitif dan dapat mendeteksi sesuatu yang salah sebelumnya. Jika ia terlambat sedikit, ia akan digantung berkeping-keping oleh aura pembunuh di sini. Susunan pembunuh ini peninggalan zaman kuno. Sungguh luar biasa masih sekuat ini. Ye Chen memandangi susunan ini dan terkagum-kagum dalam hatinya. Orang-orang kuat di zaman kuno memang mengerikan. Setelah sekian lama, susunan ini masih begitu kuat. Sepertinya belum terkikis oleh waktu. Mungkin kau bisa menyalin susunan ini, dan seharusnya tidak ada masalah membunuh beberapa orang seiring waktu. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Ini susunan yang sempurna. Ye Chen mencoba menyalin dan menyalin diagram susunan. Setelah sekitar 3 jam menyalin dan mengoreksi berulang kali, seluruh susunan telah diingat dengan kuat oleh Ye Chen. Menambahkan susunan ini ke dalam susunan langit dan bumi kaisarku pasti akan membuat mereka tidak bisa masuk atau keluar. Ye Chen tersenyum licik. Ye Chen melewati susunan ini dan terus bergerak maju. Setelah berjalan sebentar, ia tiba di dekat sebuah gunung yang retak. Tanah di sini seperti jaring laba-laba, dan setiap retakan adalah ngarai. Gunung-gunung hampir rata, dan beberapa jejak mengerikan tertinggal di tanah. Jejak-jejak ini masih memancarkan Taoisme yang sangat kuat. Ye Chen melihatnya dan terkejut. Kemudian ia mulai memahami salah satu jejak tinju. Tinju ini tak tertandingi. Tinju yang menghancurkan bumi dan jaring laba-laba yang retak di tanah. Masih jelas bahwa cara tinju sedang bergejolak, yang belum terhapus oleh waktu. Posisi Ye Chen adalah 3 jam, seluruh tubuhnya tampak tertidur, tidak ada gerakan sama sekali. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya pedang menebas. Cahaya pedang itu mengerikan dan mematikan.
Begitu tiba-tiba sehingga tak terelakkan. Kecepatan cahaya pedang itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, Ye Chen sudah berada di depannya, tetapi Ye Chen sama sekali tidak bereaksi. Tepat saat cahaya pedang hendak menebas tubuh Ye Chen bergetar sesaat, tetapi cahaya pedang itu tetap menebasnya. Tak jauh dari sana, seorang pemuda melihat pemandangan ini, sudut mulutnya terangkat, dengan sedikit senyum meremehkan, Ye Chen seperti ini, jadi aku menebas sampai mati, sungguh agak membosankan. Benarkah? Dan memberimu sesuatu yang menarik untuk dimainkan. Tepat setelah suara pemuda itu mereda, sebuah suara dingin datang dari belakangnya. Ia merasa mati rasa di kulit kepalanya, dan rambutnya tergerai dan dingin di sekujur tubuhnya. Ia tiba-tiba berbalik dan melihat Ye Chen muncul di belakangnya. Ia tak percaya, baru saja ia melihat bahwa ia telah menebas Ye Chen dengan pedang. Mengapa Ye Chen muncul di belakangnya? Ia menoleh ke arah Ye Chen yang terpotong dan melihat bayangannya telah menghilang tertiup angin. Jangan lihat, itu hanya bayanganku. Ye Chen berkata dengan ringan. Ye Chen bergerak terlalu cepat tadi. Suara hantu yang tertinggal akan memberikan ilusi dalam waktu singkat. Mata pemuda itu tiba-tiba menyipit. Seberapa mengerikan kecepatan tatapannya. Kau seharusnya dari keluarga Kim, kan? Ye Chen dingin. Pemuda itu benar-benar bodoh. Pikirannya kosong sekarang, dan ia tidak bisa menyerangnya secara diam-diam. Sekarang ia pasti akan mati. Pemuda itu mengangguk, seolah-olah ia telah dirasuki setan. Rasanya begitu mekanis. Aku menemukanmu segera setelah kau datang. Kau bisa menunggu selama 2 jam. Aku merasa seperti sedang dalam tahap kultivasi sebelum aku mulai. Ye Chen berkata sambil mencibir.